Hasil imbang Bahrain atas China untungkan posisi timnas Indonesia di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melesat posisinya di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang atas Jepang di matchday kelima, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 malam WIB. Meski sulit, apapun bisa terjadi di sepak bola termasuk melihat skuad Garuda julukan Timnas Indonesia mempermalukan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Temukan strategi permainan Timnas Indonesia selengkapnya. Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struwijk cetak gol di laga Brisbane Roar vs Sydney FC di Liga Australia tahun 2024 sampai tahun 2025 sore ini. Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struwijk mencetak gol di laga Brisbane Roar vs Sydney di lanjutan Liga Australia tahun 2024 sampai tahun 2025 yang berlangsung di Stadion Suncorp, Jumat tanggal 1 November tahun 2024 pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Peluang penyerang 21 tahun ini mendapatkan menit tampil bersama sang klub terbuka lebar. Menanti ditunggu apakah striker Garuda bisa mencetak gol perdananya, simak ulasan selengkapnya. Legenda sepak bola Indonesia Roci Putirai bongkar kekurangan striker Timnas Indonesia, soroti asisten baru Sintayong. Roci Putirai bongkar kekurangan striker Timnas Indonesia. Dalam membahas hal ini, dia pun turut menyoroti kehadiran asisten baru Sintayong yang khusus menangani striker. Menarik disimak ulasan dari sang legenda Timnas satu ini. Kumpul tanggal 11 November Timnas Indonesia tak jalan ITC jangka panjang jelang hadapi Jepang. Temukan berita selengkapnya mengenai Timnas Super berikut. Hasil imbang Bahrain atas China untungkan posisi Timnas Indonesia di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melesat posisinya di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang atas Jepang di matchday kelima, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 malam WIB. Meski sulit, apapun bisa terjadi di sepak bola termasuk melihat skuad Garuda julukan Timnas Indonesia mempermalukan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Lantas, naik ke posisi berapa jika Timnas Indonesia menang atas Jepang? Timnas Indonesia bisa naik ke posisi 2 jika menang selisih 2 gol atas Jepang, serta laga Australia vs Arab Saudi dan Bahrain vs China berakhir imbang. Jika kondisi ini terjadi, perolehan angka Timnas Indonesia, Australia, Arab Saudi dan Bahrain sama-sama 6 angka. Namun, Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol atas Australia, serta unggul selisih gol kontra Arab Saudi dan Bahrain. Melihat pengandaian di atas, selain Timnas Indonesia wajib menang atas Jepang, wajib hukumnya laga Bahrain vs China berakhir imbang. Potensi Bahrain dan China berakhir imbang cukup besar. Pertama, Bahrain tak pernah menang di 2 laga kandang awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain dihajar Jepang 0-5, Bahrain bermain 2-2 dengan Timnas Indonesia. Selain itu, kepercayaan diri China juga sedang tinggi-tingginya karena menang atas Timnas Indonesia di matchday keempat grup C. Karena itu, menarik menanti hasil yang didapat para peserta grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struwijk cetak gol di laga Brisbane Roar vs Sydney FC di Liga Australia tahun 2024 sampai tahun 2025. Rafael Struwijk didatangkan Brisbane Roar dari klub Liga 2 Belanda, ADO Den Haag pada September tahun 2024. Di Liga 2 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025, Rafael Struwijk sejatinya sudah mencatatkan 3 penampilan dengan total menit 148. Namun, penyerang yang dikenal lincah ini ingin mencoba peruntungan baru di Australia. Setelah beradaptasi beberapa minggu, Rafael Struwijk langsung bermain saat Brisbane Roar kalah 0-2 dari Auckland FC di pekan pembuka Liga Australia.
Setelah mendapatkan menit tampil melawan Auckland FC, sekarang waktunya Rafael Struijk memulai laga Brisbane Roar vs Sydney FC sejak menit awal pertandingan. Jikapun diturunkan di babak kedua, Rafael Struijk wajib memanfaatkan menit tampil sebaik-baiknya. Jika bermain optimal baik di laga resmi maupun latihan, kesempatan Rafael Struijk bermain di setiap pekannya terbuka lebar. Bagi pemain muda seperti Rafael Struijk, wajib hukumnya mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ujung-ujungnya jika Rafael Struijk tampil oke, timnas Indonesia juga yang diuntungkan. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk bersaing di babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rafael Struijk sejauh ini sudah mencetak 1 gol dari 4 laga yang dijalani bersama timnas Indonesia di babak ketiga grup C. Selanjutnya, Rafael Struijk akan ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima grup C. Sebelum bersua Jepang, Rafael Struijk memiliki 2 pertandingan bersama Brisbane Roar, yakni menjamu Sydney FC sore ini serta tandang ke markas Melbourne Victory pada Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Menarik menanti aksi lanjutan Rafael Struijk ke depan. Legenda sepak bola Indonesia Roci Putirai bongkar kekurangan striker timnas Indonesia, soroti asisten baru Sintayong. Roci Putirai bicara soal anggapan pelatih striker timnas Indonesia yang menilai para strikernya memiliki power yang besar, tetapi tak bisa memaksimalkannya. Menurutnya, itu berarti kelemahan mereka sudah dianalisis dan para pemain harus bisa menerima masukan tersebut. Diketahui, Sintayong memang menambahkan staf pelatih khusus untuk skuadnya beberapa waktu lalu. Dia menunjuk asisten pelatih yang menangani para striker skuad Garuda, yakni Yong Ki-hun. Langkah ini diambil karena ketajaman lini depan skuad Garuda kerap menjadi sorotan. Alhasil, pelatih khusus striker didatangkan oleh Sintayong untuk memperbaiki efektivitas serangan Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan. Roci pun menilai adanya pelatih khusus striker bukanlah hal baru. Menurutnya, Sintayong paham apa yang mesti ditingkatkan dari kualitas timnya. Saya pikir itu bukan hal baru ya, jadi kenapa harus jadi bahan pembicaraan? Mungkin STY sebagai pelatih melihat ada satu sisi yang harus diperbaiki, ucap Roci Putirai. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2024. Terdekat, skuad Garuda akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 15 November tahun 2024. Jelang laga itu, Arya mengungkapkan kalau maksimal para pemain akan berkumpul A4 sebelum pertandingan. Itu artinya, mereka akan mematangkan persiapannya melawan Jepang pada tanggal 11 November tahun 2024. Dipanggil mungkin H5 atau mungkin H4 sampai di Indonesia. Dan mereka cukup dengan latihan-latihan strategi abis itu sudah bisa ikut langsung tanding. Jadi kita sudah siapin semua juga, kata Arya. Soal kesiapan, Arya menyampaikan kalau tidak ada pemusatan latihan TC jangka panjang. Hal itu tak membuatnya cemas karena dinilai kualitas para pemain timnas Indonesia saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Mengingat, mayoritas kedalaman skuad Garuda saat ini berkiprah di luar negeri. Kesiapan timnas Indonesia, saya rasakan pemain kita semua profesional. Mereka bermain di klub-klub profesional juga, levelnya sudah tinggi juga. Gak ada TC-TC-an, jadi gak akan ada yang mengganggu liga. LIB gak diganggu, apapun gak diganggu, terang dia. Setelah menghadapi Jepang, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi. Skuad Garuda kembali bertindak sebagai tuan rumah dan akan menjamu pasukan Hervé Renard itu di SUGBK pada tanggal 19 November tahun 2024. Arya menegaskan, PSSI menjamin keamanan dan kenyamanan dua tim tamu tersebut. Menurutnya kalau soal pelayanan, Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah pengalaman dalam menjamu tim tamu dengan baik. Untuk tamu kita pasti bikin baik. Kan tahu ya Indonesia itu kan sangat baik dalam menjamu tamu. Gimana supaya nanti Jepang, kemudian Arab Saudi juga nyaman di Indonesia. Itu yang akan kita usahakan, tandas Arya.